Singkapkan dan bukakan rahasia kebenaran firman Tuhan dalam kitab Wahyu ini, supaya jemaat Tuhan di akhir zaman, gereja Tuhan di akhir zaman mempersiapkan diri dan menuai dengan sangat luar biasa. Berfirmanlah Tuhan atas kami, karena kami semua sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Beri sorak-sorai kemuliaan Bapak Ibu Saudara, anak-anakku yang terkasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saya akan terus menjelaskan ayat-ayat dalam firman Tuhan di Wahyu, pasal demi pasal yang lalu, supaya saya masuk di pasal 15 dan selanjutnya kita bisa mengerti secara dalam apa isi dari kitab Wahyu ini. Tema kita pada siang hari ini adalah apa yang disebut dengan masa penuaian itu. Masa penuaian adalah masa-masa yang terindah bagi mereka orang Kristen yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dan dewasa imannya. Tetapi masa penuaian merupakan saat-saat yang menyedihkan bagi orang-orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saya sudah sampaikan di minggu yang lalu bahwa setiap orang yang sudah menabur dengan air mata di tahun-tahun yang lalu, berdoa, berperang bagi kehidupan keluarga rumah tangganya, bagi anak-anaknya, bagi pelayanan pekerjaan Tuhan yang sudah dilakukan dengan tulus, dengan hati yang benar-benar mengasihi Tuhan, maka hari ini masa penuaian adalah masa yang paling indah buat kita sekalian. Amin. Tetapi bagi orang-orang yang tidak peduli kepada kebenaran firman Tuhan, orang-orang yang menganggap remeh tentang kebenaran firman Tuhan, hari ini menuai bencana. Hari ini menuai air mata. Oleh sebab itu saya mau katakan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang terbaik untuk kita mengisi kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Karena saya bersyukur bahwa gereja Tuhan masih dibuka walaupun 50% jemaat yang bisa hadir. Tetapi saya mau katakan bahwa kita nggak tahu ke depan apa yang akan terjadi. Karena PSBB tanggal 11 sampai tanggal 24 dengan kebijakan yang baru, kemudian akan terjadi kebijakan yang baru lagi. Tapi saya mau katakan bahwa orang-orang yang hari ini dapat beribadah kepada Tuhan, justru kita mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Kita buka firman Tuhan Wahyu 11 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Saya akan mundur terus. Minggu depan saya akan bicara tentang patung berhala yang bisa berbicara. Siapa itu patung berhala di akhir zaman yang bisa ngomong sama kita? Wahyu 11 ayat 1 sampai 2. Wahyu 11 ayat 1 sampai 2. Dua saksi Allah. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang huruf seperti
tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Penuaian adalah saat Allah mengukur kualitas iman gereja. Orang Kristen yang kualitas imannya mencapai yang telah ditetapkan oleh Allah akan mendapatkan perlindungan saat bahaya-bahaya pemusnah menimpa bumi ini. Sementara orang Kristen yang kualitas imannya selalu kanak-kanak, sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit ingatin gereja, akan diizinkan oleh Allah masuk dalam masa yang penuh kesulitan, terkena tulah-tulah pemusnahan yang akan melanda bumi di akhir zaman ini. Apa itu tulah pemusnah? Tulah pemusnah ini bisa berupa manusia-manusia di akhir zaman yang memiliki karakter-karakter yang luar biasa yang harus kita hadapi di akhir zaman ini. Kita buka 2 Timotius 3 ayat 1-9. Inilah karakter daripada manusia-manusia akhir zaman yang akan kita hadapi. Beberapa minggu yang lalu saya menemukan orang di jalan. Saya ada di mobil menuju ke arah Romangun. Di lampu merah itu saya melihat ada motor yang selip, mobil yang mau berada di belakang saya. Kemudian mobil ini, orang yang mengendarai mobil ini keluar, dia pukulin anak 2 yang lagi naik motor. Dia hajar di lampu merah. Lu jangan jadi jagoan lu di sini, buak, ditendang, buak. Saya lihat dari kaca spion. Inilah manusia akhir zaman yang akan kita hadapi. Amin. Kesulitan-kesulitan ini akan kita hadapi. Oleh sebab itu di firman Tuhan di Wahyu 11 ayat 1-2 dikatakan di sini bahwa Allah mengukur kualitas iman dari gerejanya. Orang-orang yang memiliki kualitas iman yang luar biasa yang ditetapkan oleh Allah, maka dia dapat menghadapi setiap hal-hal yang ada di tengah dunia. Amin. Beberapa kali pun saya lihat ada di YouTube orang mau laris dagangannya, jualannya, maaf dia taruh kuasa gelap di dalam pakaian dalamnya, dimasukin ke dalam kuah baksonya. Segala sesuatu yang tidak masuk akal dilakukan oleh orang-orang di akhir zaman. Amin. Apakah kita mampu untuk menghadapi hal ini? Kita harus memiliki kualitas iman yang luar biasa. Inilah yang disebut dengan penuaian. Penuaian bukan penginjilan. Penuaian adalah saat Allah mengukur kualitas orang-orang yang ada dalam gereja Tuhan. Amin. Oleh sebab itu saya harus menjelaskan hal ini supaya kita memahami. Timotius 3 ayat 1-9 dengan cepat saja supaya kita. 2 Timotius 3 ayat 1-9. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri
40 udah menghilang. Jatuh pesawat itu di Pulau Seribu. Dan kebetulan anak saya sedang tugas jaga di rumah sakit Polri. Sehingga dia semalaman berjaga sampai datang jenazah untuk dideteksi. Anak saya lagi ada di bagian forensik, bagian bedah mayat untuk mengetahui identitas korban. Malam dia pulang, pagi dia balik lagi karena baru subuh tadi jenazah-jenazah sudah mulai dibawa ke rumah sakit Polri. Kita akan menghadapi hal-hal ini. Ayo gereja Tuhan harus menyadari lewat kitab Wahyu ini luar biasa ketika kita mempelajari, supaya kita memahami kondisi dunia yang sedang terjadi saat ini. Amin. Jangan kita mau dengar firman yang cuma mendatangkan berkat dan begitu, tetapi kita mau dengar firman Tuhan yang dibukakan kondisi yang sedang terjadi dan yang akan terjadi, di mana gereja Tuhan harus mempersiapkan diri. Orang-orang yang memiliki kualitas iman yang sama dengan apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan, dia mampu untuk menghadapi hal-hal seperti ini. Amin. Bayangin gak pingsan orang, anak-anaknya sama istrinya meninggal, kemudian dengan tiba-tiba ditinggalkan. Kalau orang belum nggak ada dalam kualitas iman yang kuat, dia nggak mungkin mampu untuk atasi ini. Amin. Amin. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi Tuhan sudah katakan bahwa pemusnah-pemusnah akhir zaman akan melanda bumi ini. Oleh sebab itu Tuhan mengukur kualitas iman orang-orang yang ada dalam gereja Tuhan. Amin. Kualitas iman seperti apa? Yang pertama, apabila seseorang hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu dikatakan di sini, kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya. Wahyu 11 ayat 1. Dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci. Dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Ini Kristen kanak-kanak, ini Kristen pelataran, ini Kristen yang akan diinjak-injak oleh antikris, injak-injak masalah, persoalan, pemusnah yang akan mereka hadapi. Tetapi di sini Allah mengizinkan terjadi supaya mereka dapat dituai dengan baik. Amin. Jadi apabila seseorang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, setiap aktivitas hidupnya pasti menuruti keinginan Roh Kudus. Betul nggak? Itulah orang-orang yang terukur, yang disebutkan orang-orang yang terukur bait sucinya. Yang kedua, kemudian yang terukur mesbahnya. Ini berbicara dari hal korban Kristus yang menyelamatkan kita. Jadi orang-orang yang terukur mesbahnya adalah orang-orang yang menjunjung tinggi dan menghargai korban Kristus. Nah, orang-orang
berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Jangankan berkorban, mau ibadah hujan aja malas, masih mau tidur. Ayo bangkit dari tidurmu, bangun dari ketiduran dan keterpurukan rohanimu, bangkit. Ini masa penuaian. Amin. Yang ketiga, terukur ibadahnya. Jam-jam yang kita berikan kepada Tuhan akan diukur untuk menentukan apakah seseorang itu layak untuk mendapat perlindungan dari Allah atau tidak. Ibadah yang terukur adalah ibadah yang di dalamnya ada kepemimpinan Tuhan. Amin. Inilah ayat 1. Wahyu 11 ayat 1. Kita sedang diukur oleh Tuhan. Gereja Tuhan diukur dengan kualitas rohani seperti ini. Nah, jika ketiga kriteria ini dipenuhi, maka orang Kristen ini akan disebut sebagai dewasa rohani. Dan Tuhan menyebutnya sebagai mempelai Kristus. Wahyu 12 ayat 1 sampai 2. Wahyu 12 ayat 1 sampai 2, perempuan dan anak. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Amin. Ini adalah mempelai Kristus, di mana matahari bersubungkan matahari, bulan dan bintang dari 12 bintang sebagai mahkota. Berarti dia memiliki kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ini mempelai Kristus. Tuhan sedang melihat dan menilik gerejanya hari-hari. Ketika kita memiliki kualitas iman yang rendah, kanak-kanak, pelataran, halaman, maka Tuhan izinkan dia menghadapi setiap tulah pemusnahan. Bukan untuk memusnahkan kita, tetapi untuk membuat kita memahami bahwa Tuhan satu-satunya adalah penebus kita. Amin. Amin. Suaranya kurang keras tuh. Amin. Nah, inilah saatnya orang Kristen memperhatikan kualitas rohaninya. Itulah yang disebut saat-saat penuaian. Tuhan mau menuai ini sekarang, menuai gerejanya. Ayo kita berlomba-lomba meningkatkan kualitas iman kita. Amin. Bukan hanya sekedar berdiri melayani Tuhan, bisa main keyboard, bisa WL, bisa singer, bisa khotbah. Tetapi seseorang harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Memiliki jam-jam bersama dengan Tuhan. Pada saat penuaian, orang Kristen membekali diri dengan kekayaan gandum-gandum. Kekayaan gandum-gandum. Apa itu kekayaan gandum-gandum? Kekayaan firman Allah yang melimpah, menimpa diri dengan firman Allah yang semakin dalam untuk memahami rencana Allah untuk gereja Tuhan di akhir zaman ini. Penuaian ini juga dilakukan oleh Yusuf di Mesir untuk memelihara seluruh negeri Mesir dari masa kelaparan yang akan menimpa Mesir. Maka Tuhan memanggil Yusuf untuk memelihara Mesir. Kejadian 41 ayat 29 sampai 30.
Dikatakan di sini akan terjadi 7 tahun kelimpahan di Mesir. Dan dikatakan juga akan terjadi 7 tahun kelaparan di Mesir. Karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri itu. Akan terjadi kelimpahan yang besar dalam gereja Tuhan di mana orang memahami kebenaran. Gandum-gandum terisi dimasukkan ke Mesir di lumbung-lumbung supaya bisa mencukupi ke masa kelaparan di Mesir. Ayat 34 sampai 36. Baiklah juga Tuan Firaun berbuat begini, yakni menempatkan pendiri-pendiri atas negeri ini, dan dalam 7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Sampai situ. Baiklah gereja-gereja Tuhan. Menyiapkan hamba-hamba Tuhan yang mengajari kebenaran yang sejati. Dalam masa-masa kelimpahan kebenaran firman Tuhan. Sekarang sudah masa-masa mulai kekeringan, di mana penuaian sudah terjadi atas kehidupan kita masing-masing. Ketika lumbung kita penuh dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita mampu untuk menghadapi setiap pemusnah-pemusnah yang diizinkan Tuhan terjadi di bumi. Amin. Saya harap kita bisa mengerti firman saya yang saya bagikan siang. Ayat 35. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa Tuan Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Menimbun bahan, menimbun gandum diartikan di sini adalah kekayaan firman Allah. Kita harus menimbun kekayaan firman Allah. Sekali lagi saya katakan, kita bersyukur masih bisa ibadah. Gereja yang dibuka, pergi datangi. Amin. Karena kalau masa penuaian di mana kekayaan firman Allah tidak ada di dalam hati kita, maka kita tidak mampu untuk menghadapi arus gelombang pemusnah yang tak bisa dihentikan. Ayat 36. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam 7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan. Amin. Ketika kita menimbun gandum atau kekayaan firman Tuhan yang berlimpah-limpah dan menyimpannya di dalam hati, maka kita terhindar dari kebinasaan. Amin. Ini satu nubuatan. Kita kejadian ini itu nubuatan yang akan terjadi di masa penuaian. Masa penuaian bukan masa penginjilan. Sekali lagi saya bilang, masa penuaian bukan masa penginjilan. Masa penuaian adalah masa di mana Tuhan mengukur gereja, kualitas iman gereja. Amin. Demikian pula di akhir zaman, sebagaimana nubuatan para nabi, akan terjadi masa-masa kelaparan besar. Akan terjadi masa-masa kesulitan besar. Masa di mana kejahatan melanda bumi. Sangat luar biasa. Kelaparan rohani yang terjadi bukan karena kelaparan makan dan minum. Amos 8 ayat 11 sampai 14. Kita jadi jemaat Berea ya. Amin. Yang mau belajar firman Tuhan. Amin. Buka Alkitab, belajar supaya memahami dan menyimpannya di dalam hati, menimbunnya, sehingga dalam masa kelaparan, dalam masa
rasa kelaparan orang-orang yang tidak mendengar kebenaran firman Tuhan, maka kita mampu untuk mengatasi. Nggak usah pakai cara-cara kuasa gelap, nggak usah pakai cara-cara kekuatan manusia untuk mengadakan berkat-berkat Tuhan. Allah yang kita sembah mampu untuk mengadakan segala sesuatu apa yang menjadi kebutuhan kita. Amin. Sudah rasakan kan kebaikan Tuhan di tahun 2020? Amin. Pasti tahun 2021 lebih lagi karena masa penuaian. Bagi orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan, tahun ini atau selanjutnya adalah tahun yang mengembirakan dan sangat indah. Amin. Betul, saya merasakan hal itu. Amos 8 ayat 11 sampai 14. Amos 8 ayat 11 sampai 14, lapar dan haus. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak darah yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Mereka yang bersumpah demi Asima, dewi Samaria, dan yang berkata demi Allahmu yang hidup Haidan, serta demi dewa kekasihmu yang hidup Hai Berseba, mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit lagi. Amin. Saat kelaparan rohani terjadi, akan terjadi banyak kekacauan di dunia. Banyak anak darah-darah Tuhan yang cantik-cantik, yang hebat-hebat, ada rebah, lesu, dan haus. Bahkan orang-orang yang mengandalkan kuasa kegelapan, orang-orang yang mengandalkan kekuatannya, dikatakan akan roboh, enggak bangkit lagi, kata Tuhan. Siapa yang kita andalkan? Andalkan Tuhan dalam hidup. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Kelaparan rohani di akhir zaman akan menimbulkan kekacauan yang sangat besar bagi dunia. Karena kelaparan rohani, orang akan kehilangan pegangan. Tapi kita yang sudah dipenuhi dengan kelimpahan kekayaan firman Allah, kita dapat mengatasi. Kelaparan rohani membuat penyakit-penyakit rohani akan melanda seluruh manusia di muka bumi. Orang akan semakin brutal karena jiwanya tidak pernah dapat disegarkan oleh kebenaran firman. Dan amarah manusia akan semakin membara. Suami-suami sekarang di rumah pada stres. Kita ngomong aja, "Lah, itu makanan udah disiapin." Udah, tunggu saja, apalagi banyak urusan, banyak pikiran. Kalau dulu, "Makasih ya Ma, kamu udah capek ngurusin saya." Sekarang dikit aja kita ngomong. Jadi kalau rumah tangga sekarang, jangan heran sumisnya. Betul ya Bu? Amin. Dikit aja kita ngomong, udah langsung meledak. Bener ya? Amarah dalam hati itu membara. Tapi orang yang dipenuhi dengan gandum-gandum kekayaan rohani di dalam hidupnya, dia mampu untuk mengatasi diri. Apalagi sekarang saya udah banyak anak dengan suku yang berbeda, dengan karakter yang berbeda. Karena gandum dan kekayaan rohani, saya juga bersyukur sama Tuhan jadi hamba Tuhan sehingga saya bisa belajar firman siang dan malam dan mengajarkan kepada orang
besar ini yang menghimpit bumi ini, maka orang percaya harus masuk dalam kegerakan penuaian. Katakan amin. Amin. Untuk apa? Kegerakan masa penuaian adalah untuk membekali diri dengan kekayaan sorgawi, yaitu untuk menghidupi atau menimbun firman Allah di dalam kehidupan kita dan kuasa Allah yang menyertai kita. Dahsyat sebenarnya gereja Tuhan, tapi kita tidak memahami. Tuhan bilang siapa yang mencari aku, dia akan menemukan aku. Siapa yang belajar firman terus, maka dia akan menggali firman sampai dia mengetahui secara dalam tentang apa yang menjadi rencana Tuhan dalam gereja Tuhan di akhir zaman ini. Amin. Haleluya. Saya mau terbang rasanya nih bagi firman Tuhan. Kegerakan penuaian ini adalah kegerakan pendewasaan iman untuk memenuhi lumbung hati jemaat-jemaat Kristen akhir zaman dengan kekayaan firman. Jadi bukan penginjilan. Sekali lagi saya, kehidupan Kristen yang tidak menyediakan hati untuk dimasuki kekayaan firman Allah, bila masa kelaparan rohani tiba, akan digilas oleh kesukaran jalan. Sekarang ini kita melihat zaman semakin sulit ya, betul nggak? Himpitan datang dari kanan kiri, dari atas bawah, dari depan belakang. Kesukaran hidup semakin nyata. Kompetisi kehidupan juga semakin ketat. Banyak orang yang tergilas arus zaman sehingga gagal untuk mencapai hakikat dalam hidupnya. Arti hidup ini kita nggak tahu lagi. Banyak orang terkena penyakit-penyakit jasmani maupun rohani sekarang ini. Karena apa? Karena kelaparan rohani ini. Karena himpitan hidup, maka penyakit-penyakit stres, depresi, penyakit jantung, darah tinggi, diabetes. Ini semua sering disebabkan oleh karena kelaparan rohani. Amin. Coba bayangin kalau hidup kita penuh dengan kekayaan firman Allah, kita seger terus. Karena kita diciptakan dengan firman, dan kita hanya bisa hidup dengan firman. Amin. Kita bisa bergairah di tengah situasi dunia yang bergejolak ini karena firman menguasai kehidupan kita. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Jika saat ini penginjilan di berbagai belahan bumi untuk membawa jiwa-jiwa baru sudah mulai sulit, penginjilan sudah nggak jalan. Pertama saya buka YouTube untuk disebarkan sampai 200-an, bahkan hampir 300 sekarang mungkin kemarin. Yang pertama ya, YouTube yang pertama. Kesini-sininya cuma berapa yang terakhir? Siapa yang lihat? Sekitar 30-an. Orang nggak lagi rasa haus. Orang udah lapar. Apa? Kekeringan rohani. Dunia memaksa kita untuk tetap eksis dalam dunia. Bahkan oleh kuasa-kuasa dunia, orang-orang yang membawa misi Injil ditentang habis-habisan hari ini. Seolah-olah arus penginjilan akan segera berhenti di zaman ini, karena keadaan dunia yang semakin keras dan brutal. Di balik ini semua ada rencana Allah yang sangat mengagumkan. Ini adalah satu tanda bahwa bilangan tubuh Kristus hampir genap. Maka penginjilan dihentikan. Maka Tuhan Yesus akan segera datang. Tujuan masa penuaian ini adalah memperkaya orang Kristen
penyelesaian firman Tuhan, sehingga orang Kristen mencapai standar kualitas iman, sehingga bisa mengalami pengangkatan saat Tuhan Yesus datang. Jadi sekali lagi bukan penginjilan untuk membawa jiwa-jiwa baru. Ini mesti dimengerti. Penuaian adalah saat Tuhan mengukur gerejanya dan menuai kualitas iman gerejanya, yaitu mempelai Kristus yang siap untuk diangkat. Roma 11 ayat 25 sampai 36, ayat terakhir, ayat yang terakhir. Roma 11 ayat 25 sampai 36. 11 ayat 25 sampai 36. Penyelamatan Israel. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Sabar Israel. dulu. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Artinya, Tuhan punya kuota. Tuhan punya jumlah yang ditentukan oleh Tuhan. Amin. Jadi kalau kuotanya udah penuh, penginjilan berhenti. Dan masa penuaian terjadi. Amin. Mengerti? Terus. 26. Dan dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Iya, Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Kekasih Allah dikatakan di sini. Kalau Israel nggak tegar, maka bangsa-bangsa lain tidak akan masuk menerima Yesus Kristus, yaitu kita semua. Hanya orang Israel aja yang diselamatkan. Tapi karena tegar, maka Tuhan menentukan jumlah yang akan dituai. Maka ketika Israel tegar tengkuk, sehingga kita dari bangsa lain bisa masuk untuk menerima keselamatan dari Tuhan. Dan saatnya tiba, bangsa Israel akan dibukakan hatinya untuk menerima Kristus, maka genaplah semuanya. Jadi Tuhan punya jumlah. Allah memiliki ketetapan jumlah orang yang akan diselamatkan. Dan apabila jumlah orang yang akan diselamatkan sudah genap, maka kegerakan penginjilan akan berhenti dan berubah menjadi kegerakan penuaian. Amin. Coba kita lihat orang-orang sekarang. Diinjilin juga nggak mau berubah. Benar nggak tuh? Susah ya? Tapi yang gampang-gampang diomongin, gampang aja. Amin. Ya udah, dia tuanya udah masak. Gak usah disuruh-suruh lagi, dia pasti bergairah dalam Tuhan. Amin. Terus Ayat 29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. amin. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Ya, karena ketidaktaatan bangsa Israel, maka kita mendapat kemurahan hati dari Allah untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Terus Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. amin. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia
sebuah kenyataan yang sangat perih, yaitu menghadapi kebrutalan dunia tanpa perlindungan Allah. Karena waktunya sudah selesai penginjilan. Tinggal gereja menunggu. Ya, mungkin kita masih bisa jalan untuk menguatkan jiwa-jiwa yang sudah berada di dalam kesempurnaan, tetapi tidak lagi menuai jiwa dalam penginjilan. Amin. Hanya menguatkan orang-orang yang berada dalam kondisi bait suci mezbah Allah. Inilah saatnya kita menimbun kekayaan firman. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita mau angkat satu pujian. Kami tahu konsekuensi ketika kami memutuskan untuk ikut Yesus. Dan hari ini lewat kekayaan kebenaran firman Tuhan, kami disiapkan untuk menghadapi setiap tulah pemusnah yang diizinkan Tuhan terjadi di bumi. Pengkhianatan terjadi, ketidaknyamanan terjadi di tengah dunia ini. Tetapi kami hari ini menetapkan hati untuk tetap ikut Yesus. Terima kasih Tuhan. Meteraikan setiap firman yang sudah dibagikan pada siang hari ini. Dan biarlah kekuatan Roh Kudus memampukan kita semua untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya dan diberkati oleh Tuhan.